banget. Tahan. Ipan ketawa Ipan. Dulu sih badannya. Tinggal putar tegak badannya. Ya. Fokus bawa bolanya. Coach, gimana sih olahraga softball, baik itu animonya, kemudian baik itu kejuaraan-kejuaraannya di Kabupaten Tangerang ini sendiri? Oke, selamat sore. Untuk cabang olahraga softball khususnya di Kabupaten Tangerang, berawal memang Kabupaten Tangerang ini pertama kali yang ada di Banten di Kabupaten Tangerang sejak tahun 87. Nah, akhirnya dengan ada pemekaran dari Kota Tangerang dengan Kota Tangsel, akhirnya ada terbentuklah beberapa pencap-pencap yang ada di Tangerang Raya. Alhamdulillah Kabupaten Tangerang Raya ini, Kabupaten Tangerang ini sudah memiliki 2 lapangan yang bersifat nasional. Untuk pembinaannya, alhamdulillah kita sedang bersosialisasi ke sekolah-sekolah yang memang berada di sekitar lapangan softball sport center Sony Norman di Kelapa II. Alhamdulillah saat ini juga kita sedang mempersiapkan atlet-atlet binaan untuk mempersiapkan Porprov di tahun 2022 di Kota Tangerang. Nah, alasannya kenapa sosialisasi dilakukan di dekat lapangan? Nah. Oke, untuk mensosialisasikan olahraga cabang olahraga softball ini yang memang saya fokuskan di sekitar wilayah sarana sport center softball Kelapa II ini, karena untuk menjangkau atlet-atlet dari yang ada di sekitar Kecamatan Kelapa II, Kecamatan Curug, agar bisa lebih memfokuskan latihan di sini, karena memang untuk wilayah-wilayah yang nanti wilayah seperti wilayah lainnya mungkin nanti kita akan mensosialisasikan setelah pandemi COVID-19 ini, karena memang karena terbenturnya dengan ada wabah pandemi ini, kita di tahun 2020 ini untuk sosialisasi dihentikan karena memang pihak sekolah juga tidak beroperasi, maksudnya tidak belajar gitu. Makanya kita stuck, akhirnya kita mensosialisasikan dari mulut ke mulut, dan akhirnya kami membuat semacam selebaran untuk membuka atlet-atlet anak-anak yang mau ingin berlatih di softball ini, kami khususkan agar datanglah ke lapangan Kelapa II. Nah, syaratnya apa aja nih? Oh, free ya? Free. Oke, usia minimal untuk anak-anak kalau mau datang berlatih nih gimana sih? Untuk khususnya untuk usia yang memang kita butuhkan saat ini, usia SMP kelas 1 usia sekitar 12 atau 13 tahun. Karena memang dari cabang olahraga softball ini kita tidak bisa membuat atlet sebagai instan. Misalkan dalam 1 tahun mereka jadi tidak bisa, karena memang perlu proses. Kenapa saya sebutkan dari SMP? Karena memang dari SMP itu jangka waktunya akan panjang. Dia nanti di SMA akan lebih matang lagi jika memang dia fokus ingin berlatih di softball, khususnya di Kabupaten Tangerang. Oke. Apa sebenarnya kelebihan softball ini dibanding olahraga lain? Kelebihan olahraga softball ini sebenarnya mungkin masyarakat khususnya di Kabupaten Tangerang melihat cabang olahraga softball ini olahraga mahal. Kan tetapi cabang olahraga softball ini semua yang ada peralatannya di Kabupaten Tangerang kita sediakan. Gitu. Jadi jangan sampai juga punya orang menilainya wah olahraga mahal, tapi tidak. Semua fasilitas kita sediakan oleh Pencap Kabupaten Tangerang, dan mungkin untuk prestasinya lebih cepat karena memang cabang olahraga softball ini mungkin
khususnya di Banten sudah ada 6 pencap yang memang sudah ada pencap dan pekotnya. Dan mungkin kalau kita memang serius untuk latihan softball, mudah-mudahan bersaingnya tidak seperti cabang-cabang olahraga yang memang seperti sepak bola, voli, dan yang olahraga yang lainnya. Tantangannya di softball supaya masyarakat tahu nih, ya, apa aja tantangannya di olahraga ini? Tantangannya di cabang olahraga softball ini saya menekankan agar, karena memang di tahun 2020 ini kita terjadinya pandemi COVID-19, jadi untuk kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya mengembangkan dari masyarakat seperti kelas-kelas yang kita laksanakan seperti kejuaraan antar SMA. Kemarin juga di tahun 2019 kita melaksanakan kejuaraan Bupati Cup di tahun 2019. Tetapi pada saat tahun 2020 karena ada pandemi COVID-19, maka kita fokuskan untuk melatih dan membina atlet baru di tahun 2020. Oke, Bang, saya Selebaran untuk membuka atlet anak-anak yang mau ingin berlatih di softball ini, kami khususkan agar datanglah ke lapangan Kelapa 2. Nah, syaratnya apa aja nih? Oh, free ya? Free. Oke, usia minimal untuk anak-anak kalau mau datang berlatih nih gimana sih? Untuk khususnya untuk usia yang memang kita butuhkan saat ini, usia SMP kelas 1 usia sekitar 12 atau 13 tahun. Karena memang dari cabang olahraga softball ini kita tidak bisa membuat atlet sebagai instan. Misalkan dalam 1 tahun mereka jadi tidak bisa, karena memang perlu proses. Kenapa saya sebutkan dari SMP? Karena memang dari SMP itu jangka waktunya akan panjang. Dia nanti di SMA akan lebih matang lagi jika memang dia fokus ingin berlatih di softball, khususnya di Kabupaten Tangerang. Apa sebenarnya kelebihan softball ini dibanding olahraga lain? Kelebihan olahraga softball ini sebenarnya mungkin masyarakat khususnya di Kabupaten Tangerang melihat cabang olahraga softball ini olahraga mahal. Kan tetapi cabang olahraga softball ini semua yang ada peralatannya di Kabupaten Tangerang kita sediakan. Gitu. Jadi jangan sampai juga punya orang menilainya, wah olahraga mahal, tapi tidak. Semua fasilitas kita sediakan oleh Pencap Kabupaten Tangerang. Dan mungkin untuk prestasinya lebih cepat. Karena memang cabang olahraga softball ini mungkin khususnya di Banten sudah ada 6 pencap yang memang sudah ada pencap dan pekotnya. Dan mungkin kalau kita memang serius untuk latihan softball, mudah-mudahan bersaingnya tidak seperti cabang-cabang olahraga yang memang seperti sepak bola, voli, dan yang olahraga yang lainnya. Tantangannya di softball supaya masyarakat tahu nih, ya, apa aja tantangannya di olahraga ini? Tantangannya di cabang olahraga softball ini saya menekankan agar, karena memang di tahun 2020 ini kita terjadinya pandemi COVID-19, jadi untuk kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya mengembangkan dari masyarakat seperti kelas-kelas yang kita laksanakan seperti kejuaraan antar SMA. Kemarin juga di tahun 2019 kita melaksanakan kejuaraan Bupati Cup, kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya mengembangkan dari masyarakat seperti kelas-kelas yang kita laksanakan seperti kejuaraan antar SMA. Kemarin juga di tahun 2019 kita melaksanakan kejuaraan Bupati Cup di tahun 2019. Tetapi pada saat tahun 2020 karena ada pandemi COVID-19, maka kita fokuskan untuk melatih dan membina atlet baru di tahun 2020. Oke, Bang, saya Jangan lupa subscribe ya.